Bayangkan posisi kalian sebagai seorang putri asing dari pulau seberang. Tiba di tanah Jawa, tidak punya keluarga, dan dikelilingi oleh para putri lokal yang merupakan anak kandung dari raja terdahulu. Secara logika, kalian mungkin hanya akan menjadi pemanis di istana, atau bahkan terlupakan. Tapi perempuan yang kita bahas hari ini justru membalikan semua prediksi itu. Namanya adalah Dara Petak, putri dari Kerajaan Melayu Dharmasraya, Sumatera. Dia datang ke Jawa sebagai hadiah diplomasi, tetapi dalam waktu singkat, dia berhasil menyingkirkan dominasi 4 putri Raja Jawa yang merebut posisi paling bergengsi. Menjadi satu-satunya permaisuri utama Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Dari rahimnya lah, lahir Raja kedua Majapahit, Jayanegara. Bagaimana seorang putri pendatang bisa menaklukkan intrik politik sedahsyat itu di jantung kekuasaan Jawa? Mari kita bedah kisah keberanian, pesona, dan strategi politik tingkat tinggi dari Dara Petak. Kisah ini berakar dari ambisi Raja Kertanegara dari Singasari yang mengirim pasukan besar dalam ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Misi ini sukses besar, membangun persahabatan antara Jawa dan Sumatera untuk membendung ancaman bangsa Mongol sebagai simbol ikatan suci kedua wilayah. Penguasa Dharmasraya mengirimkan 2 putri terbaiknya, Dara Jingga sang kakak dan Dara Petak sang adik. Pada tahun 1293, kapal-kapal pasukan Pamalayu akhirnya kembali berlayar pulang ke Jawa. Mereka membawa kedua putri ini dengan bayangan akan disambut mewah di Istana Megah Singasari. Namun, begitu kapal mereka merapat ke pelabuhan Jawa, yang mereka dapati adalah berita duka yang mengerikan. Kerajaan Singasari sudah runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang, dan Raja Kertanegara telah tewas. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, muncul seorang menantu Kertanegara yang cerdas, bernama Raden Wijaya. Ia berhasil menghancurkan musuh-musuhnya, mengusir pasukan Mongol, dan mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Majapahit. Bagi Dara Petak, ini adalah situasi hidup dan mati. Kerajaan yang menjamin keselamatannya sudah tidak ada. Kini, nasibnya berada sepenuhnya di tangan penguasa baru Jawa, Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah seorang politikus ulung. Ia tahu bahwa untuk melegitimasi tahtanya, ia harus menikahi seluruh anak putri Kertanegara yang tersisa, yaitu Tribuaneswari, Mahadewi, Jayendradewi, dan Gayatri. Keempat putri ini adalah darah biru murni Jawa, putri dari Raja legendaris Singasari. Mereka memiliki jaringan pendukung yang sangat kuat di istana. Lalu, di mana posisi Dara Petak? Kitab Para Ratuan mencatat bahwa di antara putri Melayu yang datang, hanya Dara Petak yang dinikahi oleh Raden Wijaya. Sang kakak, Dara Jingga, diberikan kepada bangsawan lain. Dara Petak masuk ke Istana Majapahit sebagai istri kelima. Statusnya adalah orang asing atau pendatang dari seberang lautan. Di atas kertas, posisinya sangat lemah dibanding 4 putri Kertanegara yang menguasai harem istana. Namun, sejarah mencatat hal yang mengejutkan. Kitab Para Ratuan menjuluki Dara Petak dengan nama Kawan Parameswari atau Sri Ratna, yang berarti perempuan permata. Gelar ini bukan sekedar pujian untuk kecantikannya yang eksotis khas Sumatera, melainkan pengakuan atas kecerdasan diplomasinya. Dara Petak tahu cara mengambil hati Raden Wijaya di tengah kesibukan sang raja membangun negara baru. Ia memposisikan dirinya bukan sebagai beban politik, melainkan sebagai sekutu setia yang membawa kedamaian dan dukungan penuh dari wilayah Sumatera. Puncak kemenangan Dara Petak terjadi ketika tidak ada satupun dari keempat putri Jawa anak Kertanegara yang memberikan keturunan anak laki-laki kepada Raden Wijaya pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Tribuaneswari, sang permaisuri tertua, tidak kunjung melahirkan putra mahkota. Disinilah takdir berpihak pada Dara Petak. Pada tahun 1294, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kalagemet, yang kelak kita kenal dalam sejarah sebagai Jayanegara. Kelahiran bayi laki-laki ini
seketika mengubah peta politik Majapahit. Berdasarkan hukum tradisi, siapapun istri yang melahirkan putra laki-laki pertama bagi raja, ia berhak mendapatkan posisi tertinggi. Raden Wijaya kemudian mengangkat Darapetak menjadi Sri Parameswari atau Permaisuri Utama, menggeser posisi putri-putri Jawa. Bayangkan betapa hebatnya pergulatan batin di dalam istana Trowulan saat itu. Seorang putri dari luar Jawa berhasil melahirkan calon penguasa tunggal Majapahit. Keberhasilan Darapetak ini membuktikan bahwa ia adalah seorang perempuan yang sangat tangguh. Ia mampu bertahan di bawah tekanan dan memastikan masa depan anaknya aman di puncak kekuasaan. Namun kemenangan Darapetak harus dibayar mahal di masa depan. Sukses membesarkan Jayanegara menjadi raja kedua Majapahit justru memicu percikan api permusuhan yang laten di kalangan bangsawan Jawa. Banyak pejabat istana Puritan yang tidak rela Majapahit dipimpin oleh seorang raja yang memiliki darah campuran Sumatera. Jayanegara bahkan mendapat ejekan dengan julukan Prabu Kalagemet yang sering diartikan sebagai raja yang lemah atau penuh penyakit, sebuah propaganda politik untuk menjatuhkan legitimasinya. Pemerintahan anaknya kemudian dipenuhi oleh berbagai pemberontakan hebat, mulai dari pemberontakan Ronggolawe, Sora, hingga Rakuti. Meskipun pemerintahan Jayanegara berakhir tragis, peran Darapetak dalam sejarah tidak bisa dihapus. Ia telah membuktikan bahwa integrasi Nusantara di masa lalu tidak melulu soal penaklukan militer, melainkan tentang asimilasi darah dan budaya di atas ranjang pernikahan politik. Darapetak melangkah masuk ke gerbang Majapahit sebagai seorang pendatang, tetapi ia keluar sebagai seorang ibu dari raja penguasa Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Apakah keberhasilan Darapetak murni karena faktor keberuntungan, karena melahirkan anak laki-laki pertama? Yuk sampaikan analisa kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan pembahasan sejarah seperti ini.